Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, kami perwakilan dari Sosiologi Olahraga, matkul Sosiologi Olahraga. Kami dari kelompok 3 izin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang beranggotakan 1. Dika Ismawan, 2. Junior Arifatul Riza, 3. Raffi Tri Indrawan, 4. Anugrah Wahyu Pringtomo, 4. Faira Nova Daus, 6. Faisal Ahmad, 7. Muhammad Hasbi Wakafa, 8. Rahmat Fauzi Alamsyah, 8. Dian Arum Setiawati, 10. Mahatma Aditya Wijaya, 11. Dimas Arsdijo, dan 12. Febri. Pada kesempatan kali ini, izinkan kami untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang mencakup sosiologi olahraga dengan tema olahraga dan prestasi. Dengan pemaparan jurnal penelitian sebagai yang berikut. Yang pertama adalah peran fisiologi dalam peningkatan prestasi olahraga Indonesia menuju SEA Games. Kedua, sumbangan ilmu penunjang olahraga terhadap pembinaan olahraga prestasi. 3. Karate scoring system. 4. Pengaruh latihan sirkuit terhadap kadar hemoglobin dan daya tahan aerobik. 5. Pengetahuan psikologi olahraga pada pelatih renang Indonesia. Selanjutnya akan dibacakan oleh Saudara Dian Arum. Sebagai satu pasukan, kita kena bersatu. Jalankan misi sama-sama. Tetapi sebelum pintu dibuka. Untuk Saudara Dian Arum, bisa dibacakan untuk slide selanjutnya. UNY dalam suara saya masuk nggak, Dim? Masuk, Mbak. Silakan dibacakan untuk rekod selanjutnya. Maaf tadi sinyalnya. Peran fisiologi dalam meningkatkan prestasi olahraga Indonesia Games dan Studi Utami pelatih judo Kabupaten Bantul. Penelitian untuk mengetahui seberapa besar pengaruh latihan sirkuit terhadap kadar HB dan VO2 max serta daya tahan aerobik VO2 max pada atlet bulu tangkis UNY dalam peningkatan prestasi. Daya tahan kardiorespirasi merupakan kemampuan sistem peredaran darah dan pernafasan untuk membagikan oksigen serta makanan ke otot-otot yang bekerja sesuai dengan kebutuhan untuk memulihkan tubuh dari efek bekerja dan latihan fisik. VO2 max memberikan gambaran kemampuan sistem peredaran darah dan pernafasan seseorang. Kristanti 2008 1 Joule 1995 sama dengan 121 menyatakan bahwa daya tahan aerobik merupakan kemampuan seseorang melaksanakan gerak dengan seluruh tubuhnya untuk waktu yang cukup lama dan dengan tempo sedang sampai cepat tanpa mengalami rasa sakit dan kelelahan berat. Untuk orang awam, atlet maupun seorang pelatih yang ingin meningkatkan daya tahan aerobik atau VO2 max harus mengetahui bahwa yang perlu ditingkatkan adalah kemampuan daya tahan sistem kardiovaskuler. Kemudian, sumbangan ilmu penunjang olahraga terhadap pembinaan olahraga prestasi oleh Danang Wicaksono Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Yogyakarta.
Sumbangan sport medicine terhadap pembinaan olahraga prestasi, sport medicine atau kesehatan olahraga ini adalah disiplin ilmu kedokteran yang secara teoritis dan praktis meneliti, menganalisa pengaruh olahraga terhadap manusia. Kajian dari disiplin ilmu ini lebih condong ke hal anatomi dan fisiologi dari tubuh manusia. Setiap gerak manusia pasti melibatkan kedua hal tersebut, terlebih-lebih olahraga yang berorientasi pada prestasi. Jangan sampai dapat mencetak atlet yang berprestasi tapi mengindahkan tentang kesehatannya, baik dari segi kesehatan anatomi dan fisiologinya. Suharto 1998-90 menjelaskan tujuan mempelajari biomekanika olahraga yaitu untuk memberikan 1. Pengetahuan dan kemampuan menganalisa teknik-teknik olahraga yang aman, efisien, dan efektif. Analisis biomekanika diperlukan dalam olahraga agar kinerja yang dihasilkan A. Aman, mencetak terjadinya cedera akibat gerakan teknik yang salah. B. Efisien, pengaturan merupakan tenaga usaha secara ekonomis untuk memperoleh hasil yang maksimal. C. Efektif, berhubungan dengan hasil akhir yang maksimal. Kemudian akan dibacakan oleh Saudara Febri. Baik, terima kasih pada yaitu Karate Sporting System atau aplikasi berbasis Android dari Muhammad Nur Ecat Subuti. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi menuntut para penyelenggara kegiatan olahraga konsentrasi para praktisi olahraga sendiri. Hal tersebut didasari oleh semakin berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi yang dapat diimplementasikan dalam segala aspek kehidupan tentunya. Itu jurnal ketiga, lanjut ke jurnal keempat. Jurnal keempat yaitu pengaruh latihan sirkuit terhadap kadar hemoglobin dan daya tahan aerobik dari Sigit Nugroho, Ilmu Keolahragaan, Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Yogyakarta UNY. Penelitian untuk mengetahui seberapa besar pengaruh latihan sirkuit terhadap kadar Hb dan VO2 max serta daya tahan aerobik VO2 max pada atlet bulu tangkis UNY dalam peningkatan prestasi. Daya tahan kardioespirasi merupakan kemampuan sistem peredaran darah dan pernafasan untuk membagikan oksigen serta makanan ke otot-otot yang bekerja sesuai dengan kebutuhan untuk memulihkan tubuh dari efek bekerja dan latihan fisik. VO2 max memberikan gambaran kemampuan sistem peredaran darah dan pernafasan seseorang, disebutkan oleh Kristanti 2018. Kemudian menyatakan bahwa daya tahan aerobik merupakan kemampuan seseorang melaksanakan gerak dengan seluruh tubuhnya dalam waktu yang cukup lama dan dengan tempo sedang sampai cepat, tentunya tanpa mengalami rasa sakit dan kelelahan yang berat. Untuk orang awam, atlet maupun seorang pelatih yang ingin meningkatkan daya tahan aerobik VO2 max harus mengetahui bahwa yang perlu ditingkatkan adalah kemampuan daya tahan sistem kardiovaskuler. Mungkin itu, lanjut ke jurnal selanjutnya akan dibacakan oleh Saudara Fauzi Alamsyah. Terima kasih dari saya. Baik, akan saya lanjutkan. Pengetahuan psikologi olahraga pada pelatih renang Indonesia. Juryana Kuryatanki, Gredi Zulfianto, Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Jakarta. Persiapan psikologi seharusnya
dimulai sejak latihan oleh para pelatih, di mana pelatih harus bisa memotivasi atlet untuk bisa menunjang penampilan sebaik mungkin pada setiap pertandingan, memperkuat kepercayaan diri untuk tampil maksimal tanpa tidak takut merasa gagal. Pelatih juga seharusnya mengerti kapan seorang atlet membutuhkan dorongan atau motivasi dari luar. Pada saat pertandingan berlangsung, bentuk-bentuk dukungan dari pembina atau pelatih bisa mempengaruhi psikologi pada atlet, baik secara positif, memperkuat, maupun secara negatif, memperlemah. Pelatih harus juga mengerti kapan seharusnya atlet diberitahu cara mengendalikan stres, dan bagaimana pelatih harus memberi dukungan agar atlet tersebut tidak merasa cemas pada saat pertandingan dimulai. Dalam hal ini, mengingat sebesarnya manfaat mempelajari psikologi olahraga bagi pelatih, maka seharusnya pelatih memiliki pengetahuan yang baik tentang psikologi olahraga. Melalui pengetahuan tersebut, pelatih dapat mengaplikasikan dalam upaya meningkatkan kepelatihan olahraga di Indonesia, sehingga dapat mencapai prestasi sesuai dengan yang diharapkan. Selanjutnya, saya alihkan kepada Mas Dika. Terima kasih. Analisis jurnal kelima. Peningkatan prestasi dalam bidang olahraga selain membutuhkan sarana dan prasarana yang memadai, juga diperlukan pembinaan prestasi terutama sejak usia dini. Meningkatnya perhatian para pembina olahraga, kalangan pers, dan mereka yang berkecimpung di dalam dunia akademik terhadap masalah pembinaan olahraga. Oleh karena itu, peningkatan prestasi bidang olahraga menjadi bagian dari pembinaan di banyak negara, termasuk negara kita Indonesia. Di antaranya yang sudah kita bahas ada kelompok kami yang secara langsung sedikit menjelaskan inti poin dari 5 buah jurnal yang mengacu pada sebuah hubungan olahraga dengan atau dan prestasi. Yang telah memaparkan bahwa olahraga dan prestasi tidak hanya melulu soal latihan dan pemusatan teknik, psikologinya. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan mengenai analisis jurnal kelima. Selanjutnya kesimpulan isi jurnal akan dibacakan oleh Mas Junior. Kesimpulan jurnal ya? Ya, kesimpulan isi jurnal. Yang pertama, pengaruh fisiologi pada peningkatan performa atlet dalam meningkatkan prestasi. Yang kedua ada jurnal pengaruh sumbangan sport biomekanik terhadap pembinaan olahraga, prestasi sport biomekanik atau biomekanika olahraga. Yang ketiga, pengaruh perkembangan ilmu, pengetahuan, dan ilmu teknologi dalam menunjang prestasi. Yang keempat, pengaruh latihan sirkuit terhadap kadar hemoglobin dan daya tahan aerobik dalam menunjang prestasi. Dan jurnal kelima, pengaruh pengetahuan psikologi olahraga pada pelatih renang Indonesia dalam meningkatkan performa atlet serta menunjang prestasi atletnya. Ya. Sekian dan terima kasih. Monggo dilanjut. Saya kembali ke moderator.
Ya, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi